Yes, itu dia tadi Sentimen. Ada lagunya tuh, Za. Sentimen tiba. Gua mah tinggal gerak aja. Iya. Aduh, masih lama lagi. Tapi masih kayaknya 4. ada yang senyumnya cerah ceria Iya. pada sore Ada hari yang ini. polkadot meriah. Wah, Itu sih polkadot nggak sih, Mbak? Bukan ya? bener iya, banget ya. Polkadot. Kita hari ini tentunya juga bersama dengan Mbak Sandra dari Investasiku. Halo Mbak Sandra. Halo. Mbak Sandra hari ini apa kabarnya? Wow, hari ini sih happy ya karena ISG hijau ya. Betul. Betul, Walaupun setelah kayaknya bukan kemarin. itu ya angkanya ya. Ya, hijau-hijau tapi masih di Salah ya, salah level angkanya. 6.500-an ya Mbak ya? Iya, coba Iya. kita lihat dulu ya. Coba kita cek. Ini udah mau penutupan nih kebetulan. Kita 16.02 nih. countdown bareng-bareng yuk, 10. Ya. Happy New Year. 6519 ya, 6500. Naik 19. 3,97%. Hampir 4% ya. Wow. Ini kita jarang ya bisa lihat IHSG itu sehari bisa di atas 3% atau 4%. Biasanya kan 1, 2 Iya. yang lebih banter ya. Nah, ini sangat fenomenal. Nah, Oke. itu berarti AADI. Ada apa dengan IHSG, Mbak? Wah, pas mentang-mentang banget lagi tuh. rame ya filmnya. Ada apa dengan cinta Ini, remake ya? IHSG di sini sentimennya udah pasti sentimen yang kemarin kan bank-bank tuh pada terjun bebas ya gara-gara MSCI nurunin rating gitu kan. Iya. Dan sekarang ternyata ada berita JP Morgan naikin rating bank-bank di Oh. Indonesia yang tadinya ratingnya underweight ada yang jadi netral, bahkan yang tadinya netral jadi overweight gitu. Kayak contohnya BBRI yang tadinya netral ratingnya jadi overweight. Maksudnya overweight tuh maksudnya orang-orang boleh untuk membeli karena ratingnya bagus kembali gitu. Cuman kalau kita lihat ini kita masih belum tahu apakah benar-benar ribet atau hanya sekedar technical rebound. Karena kalau untuk saham-saham perbankan itu kan itu mencerminkan Indonesia kita ya. Kalau data yang terakhir muncul itu kita ada data inflasi kita tuh turun alias deflasi. Berarti nggak ada daya untuk beli ya, konsum ya kayak gitu. Ditambah lagi sekarang PHK banyak di mana-mana, Stritex Nah, itu kemarin. dia. Jadi Iya. ISG yang sekarang nih yang hari ini naik tuh tidak mencerminkan data ekonomi kita yang sesungguhnya kayak Kok gitu. bisa begitu ya Mbak ya? Maksudnya di weekend tuh kayaknya kita juga agak ya pasti kan kita juga melihat ya sentimen-sentimen yang beredar juga, kemudian kita pasti terpengaruh juga, jadinya nggak terlalu bersemangat untuk Senin ini gitu. Tapi Iya. dari sentimen yang ada, kemudian juga dengan resultnya hari ini juga malah jadi naik tuh kok bisa gitu. Ya itu naik karena sentimen yang tadi yang ada JP satu yang Morgan kuat ya gitu ya. meningkatkan rating saham-saham Iya, perbankan iya. di Indonesia. Padahal kemarin sebelumnya MSCI keluar, MSCI turunin rating IHSG di Indonesia gitu kan. Malah ini berita yang terakhir malah naikin. Ya mungkin ini kalau kita lihat karena turunnya juga udah banyak. Kalau asing kan pasti pengennya ngambil saham, beli saham pasti dia di harga bawah. Dia pasti nggak mau di harga yang Udah tinggi. tinggi. Kemarin kan itu udah turun 7%, bahkan BBRI 7% ya. Cuma Iya. kemarin tuh bank-bank pada turunnya anjlok banget ya. Itu sebenarnya bisa dibilang murah banget. Gitu. Dan Ini mungkin berarti masih murah nih Mbak ya? Berarti hitungannya. masih murah. Cuman ingat kalau misalnya investasi di saham perbankan itu nggak bisa yang pendek. Jadi harus panjang investasinya kayak Jangka gitu. panjang iya. Bukan untuk trading berarti lah Mbak ya? Kalau Apa trading bisa juga bisa ya? juga, Bisa juga. lihat momentum aja kayak sekarang kan. Misalnya kemarin kalian yang beli Jumat sore Sore, gitu ya. atau tadi pagi aja deh. Terus lihat pada terbang Iya. itu bisa manfaatin momentum. Iya. Betul. Ban aku mau tanya juga Mbak ini karena aku juga ABS kan, anak baru saham. Aduh. Nah Keren, kayak gini keren, yang harus bener-bener di apa ya? Edukasi jangan dikena pom-pom aja kan. Nah itu tahu-tahu dibong-bongin. betul. Bohongin. Iya kan. Bohongin. Enggak, aku mau digantungin. Jangan. Aku mau nanya ini Mbak, seberapa besar sih Mbak pengaruh sebelum itu asing ini kan juga apa namanya dia terjun di dunia saham Indonesia Mbak ya? Yang tadi Mbak juga bilang Iya, kan. masuk ya, SG Nah asing ini portfolio. pengertiannya itu apa sih Mbak? Apakah ini orang-orang di luar negeri yang beli saham Indonesia atau mungkin mereka apa ya apa bukan broker apa sih istilahnya Za? Ya itulah Mbak, maksudnya apakah mereka emang orang individu begitu dan seberapa besar sih pengaruh asing ini di Oke. pasar saham Indonesia gitu. Karena kan kayak BBRI kemarin jual asing tuh parah banget dan Iya, itu iya. sampai merah banget akhirnya gitu Ya Mbak. yang Pada namanya kabur juga ya. Pada kabur. juga asing pasti kan memang yang warga negaranya di sana. Tapi kan kalau cuma ngomong individual nggak mungkin dong dia bisa gerakin Nah, harga iya. segitu hebat. Nah
di sini kita bilang asing tuh dia adalah kayak aset manajemen atau hedge fund ada di luar negeri yang bisa kan kalau misalnya luar negeri kalau aset manajemennya mereka kan ngumpulin duit masyarakat terus mereka kelola sehingga bisa returnnya naik gitu kan ya. Terus mereka tuh bebas jadi boleh berinvestasi mau di saham luar, di sahamnya mereka atau saham luar negeri. Kalau kita kan maksudnya berarti saham luar negeri dong bagi mereka Asia. Nah mereka tuh ngeliat di kita tuh karena pangsa pasar kita karena kita masih negara berkembang yang masih akan Potensial. Masih murah ya masih berarti. murah betul. Jadi dianggap kita tuh masih murah jadi mereka banyak borong di sini. Oh berarti mereka tuh manajer investasi luar negeri begitu lah, kayak kita kebanyakan gitu kan. ya. Hedge fund-nya di sana, begindang. aset manajemennya di sana gitu. Ya itulah yang menggerakkan biasanya saham-saham yang perbankan kita kan yang dibilang oh ISG kita masih digerakkan oleh asing ya. Asing, Asing iya. itu maksudnya mereka yang membeli dalam jumlah besar. Besar. Bulking. Nah kalau mereka tuh takut misalnya kalau takut takut apa dengan Investasi. situasi investasi di sini gitu mbak gimana? Ya mereka cabut kayak kemarin. Misalnya mereka mulai cabut tuh sejak Trump terpilih. Iya. Iya, Ya kan, iya, berarti iya, kan iya, mereka iya. identik dengan Trump akan lebih menguatkan ekonomi Amerika. Amerika, Ya kan, betul. mereka mending ke sana karena lebih tahu oh ekonomi Amerika akan tumbuh nih gitu misalnya. Dan ngelihat juga perkembangan di kita belum terlalu ada yang bisa mereka mau taruh lagi dananya gitu loh. Mending dia cabut aja dulu sampai ngelihat perkembangan Indonesia. Oh, Indonesia ternyata udah mulai tumbuh lagi nih. Ekonominya udah mulai ada inflasi lagi nih, udah mulai konsumsi, udah mulai ekonominya Iya, iya. jalan deh kayak gitu. Nah, mereka akan pasti masuk lagi. Tapi selama itu belum terlihat, ya mereka cabut dulu gitu. Ditambah lagi kan di kita kan ada namanya indeks MSCI kan. Nah, biasanya tuh kalau saham-saham kita ada yang masuk ke indeks MSCI. Nah, indeks MSCI itu termasuk indeks yang jadi patokan kalau big fund besar atau asing tuh beli saham. Jadi mereka pasti seputaran beli sahamnya yang ada di indeks itu, nggak di luar indeks itu. Nah kalau begitu saham-saham kita banyak yang keluar, otomatis kan asing nggak akan beli lagi saham-saham Indonesia yang nggak ada di indeks MSCI itu kan. Jadi itu juga salah satu patokan kayak gitu. Oke, ngerti. Jadi emang makanya untuk yang lagi belajar investasi tuh memang wajib untuk melek sama semua informasi yang ada. Mau itu dari ya perang dagang lah ya, politics lah gitu ya, siapa mempengaruhi siapa atau mungkin juga perusahaan mana dicapluk mana gitu ya, itu juga jadi penting juga. Ada nama-nama yang mungkin bersinar yang membuat hari ini begitu Coba kita lihat ya, kita cek ya. karena Ih, setahun hijau ini banget. ada satu yang 11,82% Oh, naiknya. yang Ini depannya gara-gara apa tuh? suara ini kok suara gara-gara Apa jualan tuh? sirup nih. Apa tuh? Unilever, UNVR. Oh, UNVR. oke. Tadi hampir 16% lagi. Oh ya? Iya. Wow. Nah ini kita juga masih cermati ya apakah dia benar-benar naik. Kalau misalnya Unilever mau benar-benar naik kan itu tercermin sama laporan keuangannya ya. Profitnya konsisten naik terus bisnisnya melebar lagi ada risiko apa. Nah ini mungkin apakah hanya technical rebound gitu atau gimana. Karena kalau berita terakhir itu Unilever dia grup holdingnya ganti CEO, ganti direktur. Bukan Unilevernya ya, si grup holdingnya ya, yang pusatnya. ya HO-nya lah gitu. Iya ya, yang di HQ-nya. luar negeri sana ya gitu. Tapi kalau dari sisi laporan keuangan dia masih terus menurun profitnya semenjak 5 tahun terakhir. Nah hari ini yang udah pasti naik pasti finance ya, saham-saham perbankan. Terus ada Betul. infrastructure, Betul. ada basic industry karena dipengaruhi oleh harga komoditas emas tuh Ya. naik lagi setelah kemarin sempat Iya, beberapa emas naik turun. lagi ya. Iya, karena market tuh masih merespon ekonominya Amerika tuh terlihat sepertinya mengalami perlambatan. Terus kemudian masih belum jelas nih karena masih ada perang tarifnya juga belum kelihatan ya Iya, ininya antara ya. China Efeknya tuh juga. mereka masih cari aman dulu. Atau sebenarnya nggak usah jauh-jauh, ini efek dari bank emas yang Yang itu yang Indonesia ya. Iya, yang Indonesia juga jadinya kita akan punya bank emas sendiri gitu. Jadi mungkin saatnya nih untuk ngumpul-ngumpulin Iya, emasnya bisa gitu bisa. untuk bisa dijadiin ladang cuan Iya. lagi di investasinya. Iya itu juga ya harusnya itu jadi katalis positif untuk emiten-emiten emas yang ada saham-saham emas ya yang ada di Indonesia. Contohnya ya kayak MDKA sekarang udah naik. Terus apalagi tadi ya? Antam walaupun belum tapi sudah melihat ada Ini ya. masuk lah gitu banyak ada Iya, beberapa Antam yang masih masuk. 1.500-an. Tins itu hari ini naik.
MDKA, BRMS. MDKA 125 ya, wow. Iya, MDKA tuh yang dari- BRMS. Wow. Tapi walaupun naiknya ini ya enggak sih itu curhat Iya. gua aja. Iya, walaupun dulu belinya berapa gitu. Iya, Ini udah iya, hijau iya, tapi iya. Porto masih merah Iya, gitu kayak. Kan emang- belajar nggak kan apa-apa. belajar, betul, apalagi Nanti- bulan puasa. Betul. Harus sabar. harus Oh ada harus sabar unsur menahan. sabarnya ya. sabar menahan, Oh ya betul. maksudnya kan nggak boleh. Nggak boleh cut dan- loss, nggak boleh cut loss belum untung itu. Udah. Kan maksudnya nggak boleh terpancing emosi Oh iya, betul, pada saat sabar. puasa itu. Betul. Nggak usah panikan, tenang karena memang juga ya Iya kan. people change nggak nyambung. People cing. Iya bener. Iya, iya, Saham iya. cing. Saham ceng. Iya bener. Nah kalau dari faktor luar ini kita menunggu data tanggal Jumat nih, ada data non-farm payroll-nya Amerika. Jadi lapangan pekerjaan yang bukan dari pertanian tuh. Oh, Gitu. oke. Kalau misalnya itu semakin besar jumlahnya meningkat gitu, lapangan pekerjaan yang mungkin mereka akan nggak akan tergesa-gesa nih nurunin suku bunga gitu. Berarti kan ekonominya ada peningkatan lah, peningkatan gitu ya. Tapi kalau misalnya itu angkanya berkurang ya kemungkinan ada penurunan suku bunga gitu. Dan penurunan suku bunga sebenarnya berefek juga nih ke kita karena faktornya saham-saham perbankan naik tuh sebenarnya total itu semua dari makro, bukan dari si banknya sendiri. Oh. Satu, orang-orang sekarang gimana mau kredit kalau misalnya kan kalau bank besar tuh apalagi BRI pertumbuhan kreditnya kan yang melandai ya, yang berkurang dari zaman dulu. Karena kan lihat orang banyak yang PHK, terus banyak yang gulung tikar, Nah, gimana itu. mereka mau minjem duit kalau bunganya tinggi, kayak gitu kan. Itu jadi permasalahan. Terus kedua, kalau yang bersentuhan sama bank itu pasti dengan suku bunga US. Selama suku bunga US-nya masih tinggi, ya Bank Indonesia nggak akan juga akan nurunin kayak gitu. Nah, kalau suku bunganya terus tinggi, ya kita kalau yang mau kredit pasti terbeban ya untuk bayar bunganya gitu. Jadi sebenarnya faktor yang saham-saham, kalau kita mau lihat ekonomi Indonesia, ekonomi kita tuh lihatnya dari saham-saham perbankan. Kalau saham perbankan yang lagi stagnan atau jatuh itu berarti ada something. Ya kita berharap adanya Danantara juga yang kemarin luncur itu sebenarnya investor negatif ya reaksinya ya. Nah kita berharap pemerintah benar-benar bisa ngucurin dananya Danantara untuk membeli kembali saham-saham Saham-saham. big banks ini. Biar Apa ya? naik lagi. Ya, atau ya melakukan sesuatu untuk ya atau mungkin sebenarnya bukan melakukan sesuatu, memberikan pembuktian bahwa Iya. Danantara ini adalah satu produk Iya, yang sukses iya. gitu Ya, ya. mengembalikan lagi kepercayaan Percaya investor, masyarakat, masyarakat. kepercayaan investor juga gitu. Iya. Oke. Apa yang mesti kita take notes nih Mbak untuk besok mungkin? Atau Untuk besok for the coba kita next lihat IHSG one dulu ya. week? IHSG kan kalau kita lihat terakhir tuh sesi 2 dia agak sideways ya. Terus belum bisa tembus lagi dari 6.540. Oke. Nah selama dia nggak bisa tembus 6.540, pergerakannya besok dia kemungkinan akan melemah terbatas. Sideways atau melemah terbatas kayak gitu. Tapi kalau dia bisa nge-break si 6540 besok dia masih akan naik lagi gitu. Ya mungkin 6540. yang masih bisa disimak, yang bisa di monitor gitu kayak ya saham Cek monitor. Kijang 1, kumbang. Dari kijang ke tikus 1, tikus 2. jadinya fabel ya, cerita hewan. Bener lagi. Kumbang, rusa dan tikus Tikus, ya. benar. Saham-saham mungkin yang berkaitan sama komoditas emas, Oke. terus perbankan juga. Tapi hati-hati karena hari ini udah naik tinggi, kemungkinan besok kalaupun naik akan ada taking profit ya. Itu jadi hati-hati karena kalau saham yang naiknya terlalu tinggi, yang biasanya nggak segitu Iya. gitu ya, tiba-tiba terus ternyata volumenya juga didukungnya nggak didukung volumenya berikutnya, cuman hari ini doang. Nah itu hati-hati kayak gitu. Oke. Komoditas emas boleh nih dipantau, sama yang berkaitan mau lebaran. Itu kan saham-saham Cyclical. cyclical. Iya. Saham-saham sirup, Iya. Ya, betul. saham-saham kue kaleng. Iya, Betul. betul. Susu. Betul, margarin. Ya, sama ayam. Minimarket. Nah, Di market benar. Ya. Menarik. Oke, Betul, betul. Oke, ini juga lagi muncul nih. Barcode-nya nih. Barcode-nya nih. Silakan Mbak Sandra, kita bisa dapat apa aja yang mungkin hari ini, aduh kok nggak ditanyain sih, atau mungkin hari ini ada yang kelewat dibahas nih, boleh nggak sih nanya-nanya di Boleh, grupnya? Gitu. Pokoknya di Discord ini kita update tentang market
pasti tiap pagi. Terus berita-berita yang relate lah ya, sentimen-sentimen. Tiba-tiba ada berita apa kita pasti update. Dan yang terutama kita juga kasih rekomendasi saham yang kita ambil dari AI. Nah, Gitu. wow. Jadi bisa sambil belajar, bisa kasih tahu beli saham ini potensi kayak gitu. Tapi tetap semua disclaimer on. Jadi bukan pasti ya, betul. bukan pasti cuan, pasti profit, pasti kaya gitu enggak ya. Tapi potensi. Berpotensi. Dan tentunya juga gak ada yang mendadak kaya gitu. Iya. Ya, semuanya juga ada ilmunya, Iya, ada proses ada ya. prosesnya Ada proses. juga. Nah, di sini kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Bisa ngobrol lah ya. Bisa Sama tapi di chat. investor juga. Iya iya. Oh bisa. Bisa ngobrol juga bersama Bisa. dengan Mbak Sandra, Pak Iya. Firman juga ada di Betul. sana ya. Terima kasih banyak. Thank you, Mbak Sandra. Apa kabar?